Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film brutal berjudul The Justice. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang bertekad ingin membantai seluruh mafia. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pengacara bernama Max yang hendak makan siang bersama dengan satu kliennya. Namun bersamaan dengan itu, Max dihubungi oleh istri dan anaknya yang baru berusia 6 tahun. Terlihat Max yang sangat peduli kepada keluarganya, apalagi sang anak baru saja masuk ke sekolah TK. Di sini Max meminta maaf karena ia tidak dapat mengantarkan anaknya ke sekolah. Si anak pun mengerti dengan kesibukan Max, tapi si anak meminta agar mereka pergi jalan-jalan di akhir pekan. Hey, look, I should probably go in. Okay, bye, Daddy. Okay, bye, honey. I love you. Setelah berteleponan dengan keluarganya, Max pun masuk ke dalam restoran lalu berbincang dengan si klien. Who was that? I have no idea. Adegan berpindah ke seorang detektif polisi bernama Santiago yang saat ini sedang ditugaskan untuk menangani sebuah kasus penculikan. Setibanya ia di TKP penculikan, Santiago bertemu dengan ibu korban yang terlihat sudah cukup tua renta. Namun ketika si ibu ditanyai beberapa hal, ia malah mengabaikan Santiago dan seperti merasa risih. Ternyata si ibu sebenarnya tidak menginginkan kehadiran anaknya karena si ibu dulunya selalu disiksa. Melihat si ibu yang sama sekali tidak respek, akhirnya Santiago memutuskan untuk pergi dan mengabaikan kasus penculikan tersebut. Keesokan harinya terlihat Santiago yang sedang mengantarkan kedua anaknya berangkat ke sekolah. Diberitahu kalau Santiago ini adalah seorang duda yang baru bercerai dengan istrinya 1 tahun yang lalu. Walaupun kedua anaknya ini ikut dengan ibunya, namun Santiago masih tetap bertanggung jawab sebagai ayah, dari mulai memberi nafkah yang cukup sampai antar jemput anak-anaknya ke sekolah. Di waktu yang sama memperlihatkan sekelompok mafia yang sedang makan siang di sebuah restoran. Kelompok mafia ini diketuai oleh seorang pria bernama L, ini jenggotnya. Rupanya kelompok mafia L berkumpul untuk menyambut anggota baru mereka bernama Jerry yang baru keluar dari penjara. Di sini L langsung menugaskan Jerry untuk mengantarkan sekantong uang hasil transaksi barang haramnya kepada bos besar mereka. L mempercayakan hal itu karena waktu di dalam penjara dulu Jerry pernah satu lapas dengan L. Got my sources, I know how to handle things. Professionalism. Tak lama datanglah Max si pengacara yang kebetulan singgah di restoran tersebut bersama dengan si klien kemarin. Di sini Max tak sengaja melihat Jerry yang ternyata dia adalah adik kandung Max. Max yang sudah lama tidak bertemu semenjak Jerry masuk penjara, ia pun segera menyapa Jerry. Akan tetapi Jerry berpura-pura tidak mengenali Max mengingat ia sedang bersama anggota mafia. Bahkan tanpa ragu Jerry langsung mengusir Max. L yang melihat hal itu diam-diam ia langsung memerintahkan satu anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang berbicara dengan Jerry. Everything okay? That guy there is... It's like every other big corporation. You got people under you. Setelah kelompok L pergi dari restoran tersebut, ternyata satu anak buah L kembali masuk ke dalam restoran lalu menghampiri Max. Di sini anak buah L bertanya apakah Max seorang pengacara dan Max pun mengiyakannya. Lalu anak buah L beralasan kalau ia sedang membutuhkan pengacara hingga tanpa sadar Max pun segera memberikan kartu namanya. Dengan begitu maka kini L dapat menyelidiki siapa Max dan apa hubungannya dengan Jerry. Iya. Malam harinya memperlihatkan Max yang sedang menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Bersamaan dengan itu, Max dihubungi oleh istrinya yang ingin bertanya apakah malam ini Max akan pulang atau tidak. Max meminta maaf karena sepertinya ia akan menginap di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut.
Dirinya melakukan hal itu agar minggu ini ia bisa liburan panjang bersama keluarga tanpa harus diganggu oleh pekerjaannya. Sang istri pun selalu mendukung Max dan ia hanya berpesan agar Max tidak lupa makan. Okay, bye baby. Bye, babe. See you soon. Setelah bervideo callan dengan istrinya, Max tiba-tiba dihubungi oleh Jerry sang adik. Namun ketika panggilan itu diangkat, Jerry malah diam saja dan sama sekali tidak mengatakan apapun. Di sini Max mengira kalau Jerry pasti salah sambung dan tak sengaja menghubunginya. Tak lama Max merasakan migrain di kepala yang membuatnya terpaksa harus menunda dulu pekerjaan itu. Terungkap fakta kalau Max dulunya adalah mantan pasukan khusus Amerika Serikat. Ketika perang di Afghanistan, Max sempat terkena tembakan sampai harus mengalami gegar otak ringan. Akibat dari hal itulah, Max sering merasa pusing secara mendadak dan mulai dari situ juga Max memutuskan untuk pensiun dari militer dan memilih menjadi seorang pengacara. Adegan berpindah ke istri Max yang kini sedang berada di rumah lalu kedatangan tamu. Ternyata tamu itu adalah Jerry, adik Max, namun ia datang dengan kondisi tubuh terluka sambil ditodong dari belakang oleh anak buah El, si ketua mafia. Dengan kejam, anak buah El langsung menghabisi Jerry di depan mata kepala istri Max. Bukan hanya itu, para anak buah El juga langsung menghabisi istri Max serta menculik putrinya. Kenapa anak buah El menghabisi Jerry termasuk mengincar anak dan istri Max, kita akan tahu nanti. Keesokan paginya terlihat detektif Santiago yang sedang mengolah TKP di rumah Max. Singkatnya, setelah itu Santiago langsung mendatangi Max yang masih berada di kantor. Dengan lemah lembut, Santiago memberitahu Max jika istri dan adiknya baru saja ditemukan tewas di rumah. Sementara untuk putri Max juga kini telah diculik oleh para pelaku yang telah menghabisi keluarga Max. Kemudian Santiago membawa Max ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Terlihat Max yang hanya bisa menangis karena ia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Di sini Max memohon kepada Santiago agar secepatnya kepolisian bisa menemukan anaknya serta menangkap para pelaku yang telah membantai keluarga Max. Santiago pun berjanji akan bekerja semaksimal mungkin asalkan Max mempercayakan penuh kasus ini kepada pihak kepolisian. Selesai diinterogasi, Max pun pulang ke rumahnya seorang diri. Setibanya di rumah, hati Max semakin hancur saat melihat bercakan darah istri dan adiknya yang berceceran. Ditambah Max juga teringat dengan keadaan sang anak yang takut terjadi apa-apa dengannya. Max hanya bisa kembali menangis sambil melihat buku yang digambar oleh sang anak. Selang beberapa saat, Max tiba-tiba diserang oleh seseorang. Beruntung dengan cepat, Max dapat membalikan keadaan dan ternyata orang itu adalah teman Jerry yang kemarin membantu Jerry masuk ke dalam kelompok mafia El. Di sini si teman sempat menjelaskan sedikit mengenai kelompok mafia El, lalu ia memberikan sebuah kunci gudang milik Jerry kepada Max. Si teman meminta Max agar segera pergi ke gudang tersebut sekarang juga. Can't, man. We can't. Why? Baru saja Max pergi lewat jalan belakang, tiba-tiba si teman didatangi oleh satu polisi korup yang bekerja sama dengan El. Hingga tanpa ragu, polisi itu menembaknya lalu mengecek tas yang dibawa oleh si teman. Ketika dicek, ternyata isi tas itu kosong dan si teman yang masih sekarat melakukan hal ini. Singkat cerita, Max sudah sampai di gudang yang dimaksud. Max sedikit bernostalgia karena gudang milik Jerry ini adalah gudang peninggalan orang tua mereka dulu. Kemudian Max membuka komputer yang ada di sana untuk mengetahui secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi. Namun di waktu yang sama, sakit kepala Max kembali kambuh hingga membuatnya tergeletak pingsan. Saat Max tersadar, ia tak sengaja melihat ke arah kolong meja dan terdapat satu tas mencurigakan.
Ketika dibuka, ternyata tas itu berisi gepokan uang milik El, si ketua mafia. Di sini Max juga langsung menyimpulkan jika uang ini adalah milik El yang dititipkan kepada Jerry untuk diantarkan kepada bos besar mereka. Namun Jerry tidak mengantarkan uang tersebut, melainkan malah menyembunyikannya di gudang ini. Hal itulah yang membuat Jerry dihabisi dan keluarga Max juga harus menjadi korban karena mereka adalah satu-satunya saudara terdekat Jerry. Akhirnya Max mengerti dengan apa yang harus ia lakukan sekarang, yaitu balas dendam kepada kelompok L dan juga menemukan keberadaan putrinya. Max langsung menyiapkan persenjataannya dan ia juga mengasah pisau untuk dijadikan senjata utama. Di tempat lain memperlihatkan detektif Santiago yang sedang mengobrol dengan ketua polisi yang merupakan atasannya. Di sini si ketua polisi meminta Santiago agar terus menangani kasus Max serta mencari keberadaan anak Max yang diculik. Santiago pun mengiyakannya dan ia berjanji akan semaksimal mungkin mengusut kasus tersebut. Adegan berpindah kepada El, si ketua mafia yang tengah melakukan pertemuan dengan bos besarnya bernama Yati. Ini orangnya. Meskipun Yati adalah seorang wanita tua, namun Yati cukup disegani oleh kalangan para mafia termasuk El. Ternyata di sini Yati ingin menagih uang setoran penjualan barang haram kepada El yang kita tahu kalau uang tersebut telah dicuri oleh Jerry, adiknya Max. Yati tidak mau tahu masalah apa yang sedang menimpa El karena yang terpenting baginya uang itu segera kembali. Namun apabila sampai El tidak bisa mengembalikan uangnya, maka Yati akan mengirim pembunuh bayaran terbaik untuk membantai El berikut dengan pasukannya. Mendengar hal tersebut, El pun hanya terdiam lalu bergegas pergi dari tempat itu. Malam harinya El didatangi oleh satu pria utusan Yati. Orang itu mengatakan kepada El jika Yati akan memberi waktu 1 minggu kepada El untuk mengembalikan lagi uangnya. Mendengar hal tersebut, El pun hanya bisa mengiyahkannya saja yang padahal El sendiri masih bingung harus mencari uang sebanyak itu kemana. Untuk melampiaskan amarahnya, El malah menyiksa satu pelanggan klub malam yang sama sekali tidak bersalah. Setelah itu, El dan pasukannya berniat untuk pulang ke markas. Namun di tengah jalan, salah satu anak buah El kebelat buang air kecil hingga ia pun memutuskan pipis di pinggir jalan. Ketika sedang abiri-gidig, orang itu tiba-tiba didatangi oleh Max yang langsung menyerangnya. Kemudian Max bertanya di manakah putrinya disembunyikan. Namun karena orang itu tidak mau memberitahu, Max pun tanpa ragu menghabisi orang tersebut dengan sangat kejam. Where is she? I don't know! Di hari selanjutnya terlihat El dan kelompoknya yang sedang berkumpul. Tak lama El mendapat kiriman paket yang ketika dibuka ternyata isi paket itu adalah jari anak buahnya yang semalam dihabisi Max. Di sini El pun malah menyangka kalau semua itu merupakan peringatan dari Yati karena dirinya belum bisa mengembalikan uangnya. Kemudian ada satu anak buah El yang memberi saran agar sebaiknya mereka kabur dari negara ini dan lupakan saja hutang kepada Yati. Mendengar hal tersebut tentu El tidak terima karena merasa telah digurui. Hingga El memerintahkan satu anak buahnya yang lain untuk menghabisi orang tersebut. Would you get it over with, please? Adegan berpindah kepada detektif Santiago yang masih terus menyelidiki kasus penculikan anak Max. Hingga di suatu kesempatan Santiago menemukan fakta kalau kelompok Elah yang sudah menculik putri kandung Max. Namun kendati demikian, Santiago masih membutuhkan banyak bukti untuk meringkus kelompok L. Di sisi lain, tampak Max yang sedang mengincar satu anak buah L menggunakan mobilnya. Setelah berhasil dipojokkan, anak buah L malah terus mengoceh hingga inilah yang dilakukan Max. Kemudian Max turun dari mobil dan anak buah L sempat kembali melawan hingga untuk kedua kalinya Max pun menyerang anak buah L menggunakan pisau.
Setelah itu, Max mengambil ponsel orang tersebut lalu bergegas pergi. Beberapa hari kemudian, El si ketua mafia didatangi oleh tangan kanan Yati. Ternyata saat ini sudah 1 minggu namun El masih belum bisa mengembalikan uangnya. El pun akhirnya memohon supaya diberikan tambahan waktu karena ia dan para anak buahnya masih sedang berusaha mencari uang tersebut. Pada akhirnya tangan kanan Yati memberikan lagi waktu 3 hari kepada El. Akan tetapi jika nanti El meleset lagi maka Yati tidak akan segan membantai El dan seluruh kelompoknya. Sebelum pergi, El sempat bertanya apakah yang sudah menghabisi beberapa anak buahnya adalah Yati. Si tangan kanan menjawab kalau pihak mereka belum melakukan apapun. About the money. I'm working on that. Di balik itu memperlihatkan detektif Santiago yang sedang mencari data tentang siapa Max sebenarnya. Rupanya Santiago sudah mendengar kalau beberapa anak buah El telah tewas dan Santiago menyangka itu perbuatan dari Max yang ingin membalas dendam. Lalu Santiago pun menemukan fakta jika Max adalah mantan pasukan khusus Amerika Serikat. Namun karena Max sempat mengalami gegar otak, ia pun harus keluar dari militer dan lebih memilih untuk menjadi pengacara. Keesokan harinya, Max tampak sedang menyiapkan persenjataan termasuk bom di gudangnya. Tak lama ia mendapat pesan dari El melalui ponsel anak buahnya yang beberapa hari lalu Max ambil. Dalam pesan itu, El sudah mengetahui jika orang yang telah menghabisi para anak buahnya adalah Max dan bukan Yati. Kemudian El mengirim sebuah lokasi dan mengajak Max untuk bertemu. El hanya akan bicara baik-baik, bahkan El bersedia mengembalikan putri Max. Tanpa pikir panjang, Max langsung mendatangi lokasi yang telah dikirim oleh El. Setibanya di sana, Max bertanya kepada El mengenai di mana putrinya sekarang dan kenapa El sampai melibatkan keluarganya. El menjelaskan kalau semua itu akibat dari adik Max yang sudah mencuri uang kelompok mereka. Ditambah El juga sudah mengetahui kalau adik Max merupakan seorang informan FBI yang ingin menghancurkan kelompoknya. Kemudian El meminta Max untuk duduk tapi tiba-tiba She's right behind you. ketika Max tersadar ia sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi lalu disiksa habis-habisan. Setelah itu, El mengatakan akan melepaskan Max asalkan Max mau memberitahu di mana uang yang dicuri oleh adiknya. Max menjawab jika dirinya tidak akan pernah memberitahu sebelum El mengembalikan putri Max. Pada akhirnya, El berjanji akan mengembalikan putri Max setelah Max memberitahu di mana keberadaan uangnya. Max pun mengatakan kalau uang tersebut ada di gudangnya dan masih utuh 100%. Dengan segera, El dan beberapa anak buahnya langsung pergi ke gudang Max untuk mengambil uang tersebut. I'm gonna put a whole new crew together. You count on me. Singkat cerita, setibanya di sana, El menunggu di mobil sedangkan beberapa anak buahnya masuk ke dalam gudang. Hingga ketika mereka baru saja menemukan sekantong uangnya, ternyata Max sudah menyiapkan jebakan yang seketika membuat ledakan besar. Di sisi lain memperlihatkan detektif Santiago yang sedang mendatangi markas El untuk menyelamatkan Max. Untung saja markas itu hanya dijaga oleh 1 orang sehingga dengan mudah Santiago dapat menyelamatkan Max. Tiga 30 menit kemudian datanglah El yang dibuat terkejut saat melihat Max yang sudah berhasil kabur. Bahkan di kursi itu hanya ada anak buah El yang sudah koit dengan mengenaskan. Di waktu yang sama, El dihubungi oleh Yati untuk menanyakan apakah El sudah bisa mengembalikan uangnya. El pun mengiyahkannya, lalu Yati meminta bertemu dengan El sekarang juga. Singkatnya, ketika mereka bertemu, ternyata El hanya membawa koper kosong karena ia memang tidak mempunyai uangnya. Lalu El pun nekat menghabisi Yati berikut dengan sang tangan kanan.
Semua ini El lakukan karena ia merasa sangat risih setiap hari selalu ditagih oleh si Yati. Setelah itu El pulang ke rumah dan di sini ia berniat untuk kabur ke luar negeri. Namun tak lama El mendengar suara mobil yang terus menggeber di depan rumahnya. Ternyata itu adalah ulah Max yang sengaja agar dikejar oleh El. Pada akhirnya El pun mengejar Max hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Di waktu yang sama ternyata di situ ada detektif Santiago yang langsung membuntuti Max dan juga El. 15 menit kemudian Max dengan sengaja memancing El untuk masuk ke sebuah pabrik kosong yang sudah ia rencanakan. Hingga ketika El sudah masuk ke dalam, ia pun langsung berusaha mencari Max. Where's my daughter? Namun tak lama Max muncul sambil menodongkan senjata kepada El. El pun hanya bisa pasrah karena ia sadar jika harus berduel dengan Max pasti dirinya tidak akan menang. Tapi bersamaan dengan itu Santiago juga datang dan melarang Max untuk menghabisi El. Santiago menjelaskan jika El akan dibawa ke kantor polisi untuk diadili sesuai proses hukum yang berlaku. Pada akhirnya Max mengalah dan membiarkan Santiago menangkap El. Namun saat El akan diborgol, tiba-tiba El mengatakan jika anak Max sudah dihabisi sehingga Max tidak akan pernah lagi bertemu dengan putrinya. Bahkan setelah keluar dari penjara nanti, El berjanji akan menghabisi juga anak-anak Santiago. Mendengar hal tersebut, Santiago langsung mengurungkan niatnya untuk membawa El ke kantor polisi, lalu ia mempersilahkan Max untuk bebas melakukan apapun kepada El. Kemudian perduelan antara Max dan El pun terjadi hingga Max berhasil memojokkan El. Di sini El yang berharap diampuni, ia pun terus memohon kepada Max agar Max mau memaafkannya. Max pun akhirnya pergi meninggalkan El yang membuat El merasa lega. Tapi ternyata Max bukan mau pergi meninggalkan El, melainkan membawa tongkat baseball yang sudah dipasangi paku hingga inilah yang dilakukan Max. Di hari-hari selanjutnya tersebar berita di TV yang menyiarkan hampir setiap malam selalu ada orang yang menghabisi para penjahat. Orang tersebut selalu memakai hoodie sehingga identitasnya tidak bisa diketahui. Santiago yang melihat hal itu tentu ia pun sudah bisa menebak kalau ini semua adalah perbuatan Max. Namun Santiago memilih untuk diam karena Max melakukan hal yang benar dengan caranya sendiri. Police say the suspect drove off in a cargo van. Back to you at the studio. Breaking now. Singkat cerita memperlihatkan Santiago yang sedang berkumpul dengan keluarganya. Bahkan Santiago yang sebelumnya menduda kini sudah balikan lagi dengan istrinya dulu. Oh yeah. Yeah. You're my priority from now on. Yeah? Sementara itu, Max memutuskan akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memberantas kejahatan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.